katanya ya, Katakom ini dulunya adalah kuburan orang-orang kaya di zaman Romawi. Terus ditemukan dan dilihat tuh dari ukiran-ukiran yang tersisa ya, yang masih nempel di batu-batunya, dan itu menunjukkan ya zaman Romawi gitu. Ayo kita balik. Gue nyerah. Ini adalah perjalanan kami menyusuri salah satu monumen bersejarah yang terletak di kota Alexandria kuno, yaitu Katakom of Kom El Shakova, sebuah kuburan bawah tanah yang sangat antik dan terpelihara sejak zaman Romawi Mesir. Kuburan ini terletak di kawasan yang cukup asing bagi saya, yakni Karmuz, sebuah desa terpencil di sebelah barat Alexandria. Untuk menemukan makamnya, kami pun harus beberapa kali bertanya kepada penduduk setempat. Kuburan ini diberi nama Kom El Shakova karena istilah kaum di Mesir biasa dipakai untuk menyebut tempat bekas pemukiman orang kuno, baik era Yunani, Romawi, dan Mesir kuno. Salah satu yang menjadi ciri khasnya adalah reruntuhan-reruntuhan yang tersisa di kawasan ini, seperti halnya kawasan Kom El Dika, yaitu kawasan yang terdapat reruntuhan teater Romawi yang di episode sebelumnya sudah kita kunjungi. Saya pun sampai ke lokasi tujuan dengan menggunakan taksi. Bagi pelajar seperti kita, tiket masuknya dikenakan tarif 40 pound Mesir. Sebelum memasuki kuburan bawah tanah, di halamannya terdapat beberapa sarkofagus atau peti mayat yang terbuat dari batu dengan relief di tubuhnya. Selain itu, juga terdapat puing-puing reruntuhan dari makam ini. Kita sekarang udah berada di dalam kawasan Katakom, dan untuk melihat yang lebih ekstrim, kita harus turun ke bawah ya teman-teman. Ayo ikut. Kuburan ini memiliki 3 tingkat. Untuk melihat seisi makam, kita perlu menuruni anak tangga yang berbentuk spiral yang mengelilingi sumur besar di tengahnya dengan kedalaman sekitar 20 meter. Sumpah. Ini kuburan katanya. Iya, ini kuburan orang Romawi. Mana lagi bentar aja, Bang. Lobang. Dik, hati-hati Dik, sumpah Dik, lu jatuh gak kembali lagi nanti lu. Sumpah nih gue takut beneran anjir. Dik, enggak, aman gak? Kalau aman gua kesana nih. Aman. Aman ya? Oke lah. Ini seramnya beneran buset. Melangkah gitu. Dik, ini itu simbol-simbol ya gak sih? Ah itu kayak simbol nih, Man. Iya. Iya nih. Artinya Pemujaan kayaknya ya. Di lantai pertama, saya menemukan sebuah maksal atau ruangan untuk mencuci mayat. Kemudian, di sana juga terdapat Sholatul Ma'adib, ruangan tempat menyantap hidangan dan berkabung bagi keluarga si mayit. jadi kita udah turun jauh banget. Ini satu tangga lagi kita ketemu bos terakhir nih. Di lantai kedua, kami mendapati sebuah ruangan yang sangat unik, mirip kamar rahasia dalam dunia game. Ada apa nih? Ada patung. Sumpah gue kira orang, kaget gue. Patung? Aman kan? Gue turun dah. Sumpah kaget, gue kira orang, gak bohong gue. Gak, ini suara bener-bener ini loh, distract banget. Kami pun mengamati seisi ruangan ini yang ternyata terdiri dari ruang depan dan ruang dalam. Ruang depan dihiasi relief yang menggambarkan pemandangan Mesir kuno murni, namun dibalut gaya seni klasik. Selain itu, terdapat patung laki-laki yang sedang berdiri dengan pakaian ala khas Mesir kuno. Namun bentuk kepala dan rambutnya mencerminkan orang Romawi kuno. Asumsi saya,
patung ini adalah pemilik makam tersebut. Memasuki ruangan utama, saya sangat terkesima. Di sana terdapat 3 peti mati yang diletakkan 3 arah berbeda. Setiap dindingnya juga terdapat relief. Mari kita perhatikan lebih detail. Katanya Dik, kenapa dinamain Kom Asyakova? Karena Kom Asyakova itu kan artinya dalam bahasa Arab tumpukan serpihan ya. Ya jadi katanya dulu tuh ada keledai narik kereta terus jatuh ke lubang gitu. Udah baru ditemuin Cuma tempat ini? Kom. Iya. Dulunya emang tempat ini tempat apa sih dulunya nih? Serem banget. Ini kuburan Romawi. Iya. Oh, pantas dari tadi dia sela-sela gitu kayak ada peti-peti gitu ya. Iya. Udah, oke. Gimana? Gue takutnya beneran ini. Sama. Enggak ini, mayatnya mayat beneran dulu kan? Iya. Gak mungkin kayak di museum-museum kan? Walaupun mayat udah nggak ada tapi tetap hawa-hawanya. Masalah kita berdua doang ini di bawah. Iya. Waduh, Yaudah, yuk. takut. Di bagian tengah dinding makam, terdapat sebuah lukisan dewa Osiris, yakni dewa kematian Mesir kuno, yang sedang berbaring di atas peti mati berbentuk singa. Di kepala singa tersebut tampak sebuah mahkota milik Osiris dengan kursus Syams atau cangkram matahari di atasnya. Di sebelah kanan Osiris ada dewa Thoth, dewa ilmi wal kitabah, ilmu pengetahuan. Di belakang Osiris ada dewa Anubis, dewa yang bertugas dalam proses mumifikasi dan mengantarkan mayat ke alam lainnya. Anubis berkepala anjing Mesir atau serigala Afrika. Adapun di bagian kiri lukisan terdapat dewa Horus dengan kepala gagak sembari memegang tanaman dan tongkat. Di bagian kanan dan kiri dinding makam terdapat lukisan yang tidak kalah menarik. Di sana terdapat lukisan dewa Serapis dalam wujud Ijril Muqaddas atau sapi yang disucikan. Juga di sebelah kirinya ada dewa Isis yang seakan-akan melindungi sapi tersebut. Bulu-bulu di sayapnya menunjukkan simbol keadilan dan penjagaan. Dan menurut saya, makam ini merupakan contoh terbaik dari jalinan budaya Mesir kuno dan Yunani Romawi yang bisa kalian saksikan di kota Alexandria, Mesir. Masuk aja. Gak mau. Nah gitu ngeliatnya udah takut, gue gak mau. Sekali ya. Kagak. Kalau gua udah aman, masuk. Apa? Berdua lah. Mau dulu lah. Yaudah lu masuk, gue masuk, coba. Ini kita tinggalin Lukman. Gak mau. Dadah. Nih, kuburan-kuburan. Katanya ya, di sini ada 300 kuburan. Banyak banget, serius. Lihat nih. Lihat nih. Kami melanjutkan turun ke lantai dasar. Ada apaan, Man? Ada lagi, masih bisa masuk ke dalam lagi dong. Wah, ini apa ini main dunia lain cuy. Ini ngeri banget, men. Kayak uji nyali beneran. Coba dah lu di sana dah di gerbang itu. Kamu? Dik, serius Dik. Challenge. Diem aja di gerbang. Gak ada apa-apa kok, orang udah pada mati. Malah gara-gara udah mati dong. Suasana di sana semakin mencekam dan dingin. Di sana terdapat sebuah ruangan yang dinamai dengan Kamar Karkalla. Nama seorang kaisar Romawi kuno yang terkenal diktator dan jahat. Ada miniatur. Dik, hati-hati. Apaan? Tulang. Tulang apaan? Gak tahu. Serius? Tulang apaan? Gue kira miniatur, buset.
Oh my god. Konon, tulang-tulang yang disimpan di kotak kaca ini adalah tulang manusia dan hewan, khususnya tulang-tulang kuda. Karena menurut cerita, Kaisar Karkala sangat mencintai lomba pacuan kuda. Dan kuda-kuda yang sudah mati disimpan dengan baik untuk dihadiahkan kepada Dewi Nemesis atau Dewi Pembalasan dalam mitologi Yunani. Tak terasa hampir 1 jam lebih kami berada di dalam makam. Rasa penasaran saya terhadap katakom yang sudah lama terpendam akhirnya terjelaskan semuanya. Dan tentu ini adalah pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi saya dan Dika. Ikuti terus perjalanan saya mengelilingi kota Alexandria hanya di Jejak Nil.